Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul azim. Hadirin para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi pada siaran TVRI Sumatera Selatan. Dan sore hari ini tema kita adalah strategi supaya istiqomah dalam beribadah. Salawat dan salam semoga dilimpahkan buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan pengikut-pengikut beliau. Untuk barokahnya kaji kita ini, mari kita sama awali membaca umul kitab di hadhihi niyah wala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Strategi supaya istiqomah dalam beribadah. Istiqomah adalah teguh pendirian dalam beragama dan dalam beribadah. Apa langkah-langkah strategis yang perlu disiapkan oleh seseorang muslim? Pertama, beribadah itu dengan ilmu. Karena wa kullu man bighairi ilmi a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya itu ditolak, tidak diterima. Lagian pada Surah Fussilat ayat 30 yang dibacakan tadi, innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya mereka yang berkata rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Dia mengakui bahwa Tuhannya adalah Allah. Kenapa? Karena ma'rifat, mengenal Allah. Dari mana dia mengenal Allah? Dengan ilmu. Ilmu apa? Ilmu tauhid. Makanya dia membahas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dalam sifat 20, wujud, qidam, baqa, muhalafah ta'ala lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsi, wahdaniyat, kudrat, iradat, ilmu hayat, sama, basar, kalam, dan seterusnya. Kudrat, Allah itu kuasa. Allah itu berkehendak. Allah itu Rahman dan Rahim. Dia mengenal Allah. Karena mengenal Allah melalui ilmu tauhid, maka dia berkata, Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Setelah mengakui Tuhannya adalah Allah, maka summastaqamu, mereka itu istiqomah dalam beribadah. Nah, bagi yang mereka istiqomah dalam beribadah itu, tatanazzalu alaihimul malaika, turun kepada mereka itu malaikat, dan malaikat itu berkata, alla takhafu, jangan kamu merasa takut, wala tahzanu, jangan kamu bersedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bergembiralah dengan surga yang disiapkan untuk kalian. Karena itu langkah awal untuk istiqomah dalam beribadah ini haruslah dengan ilmu. Ilmu apa? Yang pertama itu ilmu tauhid, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Setelah mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka
mereka yang ingin istiqomah dalam ibadah ini memahami apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mereka harus mengetahui melalui ilmu syariat. Syariat yang bersumber kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah yang dibakukan menjadi ilmu fikih. Fikih itu adalah dalam arti bahasa al-fahmu, paham. Dalam arti istilah al-ilmu bil ahkami syar'iyyati al-amaliyati al-muqtasabu min adillatihat tafsiliyah. Ilmu tentang syariat Islam yang amalia. Pengambilannya min adillatihat tafsiliyah, dari dalil-dalil yang rinci. Itulah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Dengan memahami syariat yang sudah dibakukan menjadi ilmu fikih ini, maka dia mengetahui apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus itu dapat memahami maksud daripada apa yang diperintahkan oleh Allah itu dalam bentuk ibadah dan apa yang terkandung atau rahasianya kalau melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala itu. Maka dengan memahami aturan-aturan Allah, kemudian hikmah dan implikasi daripada melaksanakan ibadah atau tidak melaksanakan ibadah, maka dia melakukan ibadah itu dengan ikhlas. Jadi kunci langkah-langkah strategis untuk menjadikan seseorang itu istiqomah dalam beribadah, pertama tadi ilmu, yang kedua itu ikhlas. Ilmu yang pertama tadi adalah ilmu tauhid. Yang kedua ilmu syariat, ilmu fikih. Dan ilmu fikih ini banyak cabang-cabangnya. Ada ilmu fikih toharo, fikih sholat, fikih puasa, fikih zakat, fikih haji, fikih mawaris, fikih munakahat, fikih jinayat, fikih politik, fikih siasa, dan lain-lain. Dengan memahami syariat itu, maka dia memahami hikmah dari ibadah itu. Dengan memahami hikmahnya, maka dia termotivasi untuk beribadah secara istiqomah, berkesinambungan. Misalnya dia memahami kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sholat 5 waktu. Dia paham bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mempardukan sholat 5 waktu kepada hambanya ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, ibtaradat ala ummatika khamsus sholawat wa hatu indi ahda man hafazu alaihinna liwaktihinna adkhaltuhul jannah wa man lam yuhafiz alaihinna fala ahda lahu indi. Artinya, aku pardukan pada umatmu wahai Muhammad 5 sholat. Aku berjanji pada diriku, siapa yang menjaga sholat itu pada waktunya, aku masukkan dia ke dalam surga. Wa man lam yuhafiz alaihinna fala ahda lahu indi. Siapa yang tidak menjaga, artinya tidak melaksanakan sholat itu pada waktunya, tak ada ikatan janji antara aku dengannya. Dia paham itu, maka termotivasi dia untuk selalu melaksanakan sholat pada waktu yang sudah ditentukan, agar janji Allah SWT untuk memasukkannya ke dalam surga itu tidak dibatalkan, tidak diputuskannya. Nah, ini salah satu motivasi untuk istiqomah dalam beribadah. Ketika dia memahami kenapa puasa diperintahkan oleh Allah SWT, tidak boleh makan, minum, dan lain sebagainya di siang hari, mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari. Oh, dia memahami melalui syariat bahwa Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dia memahami bahwa dipardukan puasa itu untuk memproses supaya hamba Allah ini menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu adalah menurut Imam Ghazali imtisalu awamirillahi azza wajal wa jatinabun nawahihi sirra wa alaniyah. Mengerjakan seluruh apa-apa yang diperintahkan oleh Allah SWT dan menjauhi larangan-larangannya baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan.
Lagian dengan memahami syariat ini dia paham bahwa Allah memerintahkan puasa untuk menjadikan hambanya ini, memproses hambanya menjadi manusia atau hamba Allah yang bertakwa. Itu tanda Allah Subhanahu wa ta'ala kasih sayang kepada hambanya ini. Karena apa? Karena di akhirat kelak ternyata melalui surah Az-Zumar dapat dipahami bahwa cuman ada dua kelompok saja di akhirat kelak. Surah Az-Zumar itu menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasiqal ladzina kafaru ilal jannati zumara. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Berbondong-bondong orang kafir itu digiring menuju neraka. Hatta iza ja'uha putihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha. Sehingga setelah sampai di depan pintu neraka, penjaga pintu neraka itu bertanya kepada yang akan dimasukkan ke dalam neraka itu, alam ya'tikum rusulum minkum yatluna alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Tidakkah sudah datang rasul kepada kalian yang membacakan ayat-ayat Tuhan kalian dan mengingatkan kalian akan adanya pertemuan pada hari ini, hari yang akan dimasukkan ke dalam neraka itu? Qalu, yang akan dimasukkan ke neraka itu menjawab, bala, sudah. Tapi memang mereka itu kelompok orang-orang kafir. Dinyatakan Allah SWT, innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang kafir itu sama saja, wahai Muhammad, kau beri peringatan atau tidak kau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim, Allah menutup hati mereka, wa ala sam'ihim, pendengaran mereka, wa ala absarihim, dan pandangan mereka, wisawa walahum azabun azim. Jadi karena mereka tidak mau beriman itu, walaupun sudah dijelaskan dan dibacakan oleh Rasulullah SAW ayat-ayat Allah, maka kilat hulu abwaaba jahannama khalidina fiha fabi'sa maswal mutakabbirin. Kata penjaga pintu neraka itu, masuklah kalian ke dalam neraka ini, kekal di dalamnya. Inilah yang pantas balasan bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Nah, jadi ini kelompok orang kafir. Yang kedua kelompok orang bertakwa. Makanya diproses Allah setiap tahun orang-orang muslim ini berpuasa untuk menjadi orang yang bertakwa. Karena nanti akan dipanggil pada hari akhirat itu, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Berbondong-bondong orang yang bertakwa itu digiring menuju surga. Kita ikuti dulu yang berikut ini. Migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam, dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital.
Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih. Para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah SWT, langkah strategis supaya istiqomah dalam beribadah adalah memahami syariat. Jadi dengan ilmu yang kedua, ilmu syariat, ilmu hukum-hukum Islam yang sudah dibakukan dalam ilmu fiqih. Dengan demikian dapat memahami makna yang terkandung di dalam syariat itu. Kalau tadi kenapa puasa? Untuk memproses menjadi hamba Allah yang bertakwa. Karena Allah sayang kepada hambanya. Karena di akhirat kelak ada dua golongan saja. Tadi yang golongan pertama yang sudah kita bicarakan adalah golongan kafir yang digiring ke neraka. Golongan yang kedua itu orang-orang takwa. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Berbondong-bondong orang yang bertakwa itu digiring ke surga. Hatta iza ja'uha wa putihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha, sehingga sebelum sampai di depan pintu surga sudah terbuka, lalu penjaga pintu surga itu mengucapkan salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Selamat sejahtera atas kalian, masuklah ke dalam surga ini kekal di dalamnya. Nah, jadi orang yang memahami syariat kemudian lebih memahami makna yang terkandung di dalam ibadah yang diperintahkan oleh Allah SWT itu termotivasi untuk melaksanakannya secara istiqomah, secara berkesinambungan. Lalu kenapa zakat diperintahkan? Bahwa setelah memiliki tersimpan selama 1 tahun haul 20 dinar emas, kata Rasulullah SAW, dinar emas semata uang. Lalu kalau diuangkan, karena mata uang itu dari emas itu 91 gram, 20 dinar itu 23/25 dan disukukan menjadi 14 suku. Kalau diuangkan kali 5 juta jadi 70 juta 14 suku itu. Nah, dari 70 juta ini setiap 10 juta wajib dikeluarkan 250.000. Jadi 70 juta itu 1.750.000. Untuk apa dikeluarkan? Supaya bersih. Ya, bahwa di dalam harta orang yang berpunya itu terkandung hak orang-orang yang minta-minta dan orang-orang yang tidak minta-minta. Bi amwalihim hakum ma'lumul lisa'ili wal mahrum. Kalau tidak dikeluarkan, maka yang 2,5% itu menjadi haram. Kalau dimakan, maka kata Rasulullah SAW, sesuap saja makanan yang haram masuk ke dalam rongga perut ini, 40 malam ibadah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah sayang kepada hambanya, Allah titipkan harta itu kepada hambanya yang sudah sampai nisab 20 dinar emas, haul 1 tahun, wajib dikeluarkan 2,5%. Kalau tidak dikeluarkan, merusak ibadah. Mereka yang memahami makna yang terkandung di dalam perintah menunaikan zakat ini tentu termotivasi untuk istiqomah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian kenapa haji diperintahkan? Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, bahwa menunaikan ibadah haji itu difardukan kepada yang istita'ah, orang-orang yang mampu melakukan perjalanan ke sana. Untuk apa? Untuk menyempurnakan dirinya sebagai seorang muslim. Jadi dengan haji itu al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji mabrur itu tidak ada ganjaran selain dari surga. Wa ma birruhu ya Rasulullah? Apa tanda mabrurnya ya Rasul? Dijawab oleh Rasulullah SAW, it'amu ta'am walinul kalam. Tanda mabrurnya itu suka memberi makan kepada orang-orang dan bicaranya lemah lembut. Jadi bahasanya suka memberi makan pada orang-orang itu, suka meringankan beban orang lain, dan bicaranya lemah lembut, tidak mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan orang-orang lain. Para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka langkah strategis yang kedua ini itu memahami syariat, tetapi juga ilmu yang wajib dipelajari. Tadi pertama ilmu tauhid, yang kedua ilmu syariat, yang ketiga ilmu akhlak tasawuf. Untuk apa? Langkah yang ketiga ini adalah menghindari maksiat zahir dan maksiat batin. Maksiat zahir dan maksiat batin ini dapat dipahami dengan mempelajari ilmu akhlak tasawuf. Makanya langkah-langkah strategis yang pertama tadi adalah dengan ilmu, dan ilmu yang wajib dipelajari oleh orang-orang muslim ini pertama ilmu tauhid, kedua ilmu syariat yang sudah dibakukan dalam ilmu fikih, kemudian ilmu akhlak tasawuf untuk memahami mana sifat-sifat yang terpuji dan mana sifat-sifat yang tercela, serta bagaimana menghiasi diri dengan sifat-sifat terpuji dan bagaimana membersihkan diri dari sifat-sifat yang tercela itu. Maka itu dibicarakan dalam ilmu tasawuf. Dengan langkah yang ketiga ini, bahwa dapat menghindari maksiat zahir dan maksiat batin, maka tentu seseorang akan senantiasa melakukan ibadah, mengikuti perintah Allah SWT, dan menjauhi larangan-larangannya secara konsisten, secara istiqomah, dan berkesinambungan. Hadirin para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, langkah berikutnya adalah memulai dengan ibadah-ibadah sunnah. Karena dengan ibadah yang sunat ini Allah Subhanahu wa taala akan mencintai hambanya, sesuai dengan pernyataan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursi yang artinya bahwa ada hambaku yang melakukan pendekatan kepadaku dengan yang pardu-pardu, itu aku sukai. Kita ikuti dulu yang berikut ini. Saat beraktivitas, jangan lupa untuk memakai double masker. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) mengatakan, Masker double bisa efektif dalam mencegah penularan COVID-19. Masuknya berbagai varian baru menuntut kita untuk lebih ketat memproteksi diri. Tapi, memakai masker double penggunaannya juga harus tepat. Ini dia panduannya.
Indonesia menarik, gaya nyentrik namun menggelitik. Kita sambut peserta pertama kita dengan tema anti kuman, anti bakteri, dan antivirus. Selalu mencuci tangan dengan air yang mengalir. Sebelum dan sesudah melakukan aktivitas atau menggunakan hand sanitizer. Peserta selanjutnya dengan tema jaga jarak aman. Jaga jarak minimal 1 meter saat berbicara dan beraktivitas. Jarak boleh jauh, tapi hati kita tetap bersatu. Peserta yang terakhir dengan tema anti percikan air dan debu. Masker dan face shield dapat melindungimu. Terima kasih telah membantu mencegah penularan COVID-19 menuju Indonesia sehat. Guna mendukung migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital, bersih, jernih, canggih. Para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah SWT, langkah strategis yang keempat supaya istiqomah dalam beribadah ini mulai dengan ibadah-ibadah sunat. Karena seperti Rasulullah SAW menerima dari Allah SWT dalam hadis kursi bahwa yang artinya ada hambaku yang melakukan pendekatan padaku dengan yang fardu-fardu itu aku sukai. Ada hambaku yang melakukan pendekatan padaku dengan yang sunat-sunat sehingga aku mencintainya. Apabila aku mencintai hambaku, maka matanya yang dengannya dia melihat aku sertai, telinganya yang dengannya dia mendengar aku sertai, tangannya yang dengannya dia menyerang aku sertai, kakinya yang dengannya dia melangkah aku sertai. Apabila dia bermohon niscaya aku kabulkan, dan apabila dia minta pertolongan niscaya aku tolong. Makanya dengan memulai yang sunat-sunat ini, Allah mencintai hambanya itu. Kalau Allah mencintai hambanya, maka tentu dimudahkan Allah dalam melakukan ibadah-ibadah. Sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah SAW, Iza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu. Apabila Allah menghendaki hambanya itu menjadi orang yang baik, niscaya dilakukannya. Para sahabat bertanya, kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah? Bagaimana Allah melakukannya ya Rasul? Qal, dijawab oleh beliau, yuwaffiquhu di amalin solihin qoblal maut. Allah memberi orang itu taufik sehingga baginya mudah saja melakukan amal-amal soleh sebelum dia wafat. Dimudahkan Allah dalam melaksanakan sholat tahajud, sholat malam. Karena sholat malam itu menurut Rasulullah SAW, man sholla fi lailatin bimi'ati ayatin lam yaktub minal ghafilin wa man sholla bimi'atain ayatin fa innahu yuktabu minal qanitin al mukhlisin. Rawal Hakim. Siapa yang sholat malam membaca 100 ayat, maka dia tidak dikelompokkan kepada kelompok hamba Allah yang lalai. Lalu siapa yang melakukan sholat malam itu membaca 200 ayat, maka dia ditulis dalam golongan orang-orang yang istiqomah, qanitin, teguh pendirian. Jadi langkah strategis untuk menjadi hamba Allah yang istiqomah dalam beribadah adalah melakukan sholat sunat, utamanya sholat malam. Kalau membaca 200 ayat,
maka dia dikelompokkan pada kelompok hamba Allah yang istiqomah. Lalu pada pagi harinya kata Rasulullah SAW, siapa yang melakukan sholat duha 2 rakaat, dia tidak dikelompokkan pada kelompok hamba Allah yang wafilin. Siapa yang melaksanakan sholat duha 4 rakaat, dia dikelompokkan pada kelompok hamba Allah yang muhsinin, yang baik. Siapa yang melaksanakan sholat duha 6 rakaat, dia dikelompokkan pada kelompok hamba Allah yang qanitin, yang istiqomah, yang teguh pendirian. Jadi untuk istiqomah itu dalam sholat-sholat sunat ini, pada malamnya sholat malam membaca 200 ayat, pada pagi harinya melaksanakan sholat duha 6 rakaat. Siapa yang sholat duha 8 rakaat, maka dia dikelompokkan pada kelompok hamba Allah yang senantiasa beruntung, faizin. Siapa yang sholat duhanya 10 rakaat, maka pada hari itu dosanya tidak ditulis, artinya terjaga dari dosa, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang sholat duhanya 12 rakaat, maka Allah bangunkan dia gedung di surga. Nah, dengan memahami bahwa makna dan hikmah dari sholat-sholat sunat ini, maka dia termotivasi untuk tetap istiqomah dalam beribadah. Hadirin para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah SWT. Jadi kesimpulannya, langkah-langkah strategis supaya istiqomah dalam beribadah. Pertama tadi, ibadah dengan ilmu. Ilmu yang diwajibkan dipelajari, pertama ilmu tauhid, kedua ilmu syariat yang dibakukan dalam ilmu fikih, yang ketiga ilmu akhlak tasawuf untuk mengenal, memahami mana sifat-sifat terpuji dan mana sifat-sifat yang tidak terpuji. Lalu langkah ketiga adalah menghindari maksiat zahir dan batin. Langkah keempat, memulai ibadah yang sunat-sunat supaya kita termasuk dalam kelompok yang disukai, yang dicintai oleh Allah SWT. Dan apabila dicintai oleh Allah SWT, Allah SWT memberikan taufik kepada orang yang dicintainya, sehingga mudah saja baginya dalam melakukan amal-amal soleh sebelum dia wafat. Oleh karena itu, hadirin para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita jaga sebagai seorang muslim 4 langkah-langkah strategis ini supaya kita tetap istiqomah dalam melaksanakan ibadah dengan ikhlas, supaya kelak dipanggil oleh Allah SWT dalam kelompok orang-orang yang bertakwa. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumarah. Berbondong-bondong orang yang bertakwa itu digiring menuju surga. Ini saja yang dapat disampaikan dalam kesempatan yang singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.